Halo, Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabarnya semuanya? Kak Gaby harap semuanya bersuka cita ya. Nah, kembali lagi nih hari ini, hari Minggu, berarti waktunya untuk IHMPA. Kalau IHMPA berarti adik-adik memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ya walaupun lagi-lagi kita harus berjauhan dan kita ketemunya cuman bisa lewat YouTube, lewat HP, atau lewat laptopnya papa dan mama. Nah adik-adik, kita harus tetap bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan, dengan menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Adik-adik boleh ikuti Kak Gaby berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini ya Tuhan. Kami kembali bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, walaupun kami sedang berjauhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan satukan hati kami untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu sertai ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita kembali lagi untuk memuji nama Tuhan ya. Kita menyanyikan lagu Burung Pipit. 1, 2, 3. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya adik-adik, karena Tuhan sayang sama kita semuanya, Tuhan selalu cukupkan, Tuhan selalu berkati dimanapun kita berada. Asal kita semuanya taat dan setia dan selalu percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik sekarang lipat tangan dan tutup matanya. Kita sama-sama mau berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dan kami, anak-anak-Mu, boleh melakukan ya Tuhan, apa yang sudah kami baca dan kami dengarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Alkitabnya disiapkan. Sudah bukan disiapkan lagi tapi diambil ya adik-adik, karena tadi sebelum ibadah pasti adik-adik sudah siapkan Alkitabnya ya. Untuk adik-adik prakecil boleh minta tolong mama papanya untuk mendampingi untuk membukakan Alkitab. Kita akan baca dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika itu perjanjian baru. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nah, adik-adik, walaupun kita saling berjauhan, kali ini Kak Gaby mau minta tolong adik-adik juga ikutan membaca. Jadi kita bacanya bergantian.
Untuk ayat yang ganjil Kak Gebi, ayat yang genap adik-adik di rumah masing-masing ya. Bisa ya adik-adik ya. Nah, disiapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Kita baca ya adik-adik ya, dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai angka 10 dan kita akan bacanya bergantian. Ayat yang ganjil Kak Gebi, ayat yang genap adik-adik, nanti ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama ya. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia, damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambu dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah adik-adik, bacaan yang sudah kita baca pada pagi hari ini itu bercerita tentang jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini dulunya banyak yang menyembah berhala loh adik-adik. Tapi akhirnya banyak orang percaya karena seorang rasul yang bernama Paulus. Adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu tentang Rasul Paulus? Rasul Paulus menuliskan surat Filipi itu waktu berada di penjara. Berada di penjara itu enak apa enggak? Gak enak adik-adik. Kan enggak bebas ya, harus di dalam ruangan yang sempit gitu, harus banyak orang, pasti enggak enak, pasti enggak bebas. Tapi Rasul Paulus itu nggak merasa kesal, nggak merasa marah, nggak merasa sedih. Karena apa? Karena ternyata orang-orang yang pernah dilayani sama Rasul Paulus, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetap hidup dalam Tuhan, tetap menyebarkan firman Tuhan, tetap berbuat baik adik-adik. Salah satu contohnya adalah jemaat di Tesalonika ini. Nah adik-adik, seperti yang sudah Kak Gebi ceritakan tadi, bahwa jemaat Tesalonika ini dulu menyembah berhala. Nah itu sebuah tantangan besar loh adik-adik untuk jemaat di Tesalonika yang dulu pernah menyembah berhala, terus sekarang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah orang-orang yang sudah percaya ini semuanya bertahan dan tetap percaya imannya pada Tuhan. Jadi orang-orang di Tesalonika ini terus melakukan hal-hal yang baik, selalu saling tolong menolong, tetap memuji Tuhan, menyebarkan firman Tuhan.
Sehingga jemaat di Tesalonika ini boleh menjadi contoh adik-adik untuk orang-orang lain dan membawa sukacita bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan juga bisa membawa orang-orang yang belum percaya. Jadi adik-adik, kita sekarang mau mencontoh jemaat di Tesalonika. Mencontohnya dalam hal apa? Dalam hal untuk menjadi cerminan orang Kristen, anak-anak Tuhan yang selalu membawa sukacita dan menjadi teladan adik-adik. Wah, kalau jadi teladan, mungkin adik-adik bilang, aduh berat Kak Gaby kalau jadi teladan. Gak usah merasa, aduh berat Kak Gaby. Gak usah adik-adik. Tapi adik-adik harus yakin dan percaya. Adik-adik harus bisa menjadi contoh. Contoh-contoh kecil aja sudah bisa menjadi teladan untuk orang lain. Untuk menjadi contoh untuk orang lain. Salah satunya itu tadi, membawa sukacita bagi orang lain. Nah adik-adik, sekarang nih di masa pandemi ini gitu ya, adik-adik nggak bisa ketemu temennya, kemana-mana harus pakai masker. Itu tadi adik-adik juga bisa menjadi contoh loh. Kalau kemana-mana pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, itu adik-adik bisa memberikan contoh buat orang lain. Masih banyak orang-orang yang mungkin nggak pakai masker, mungkin yang masih mencuci tangan, tapi adik-adik bisa memberikan contoh. Nggak hanya itu aja, tapi bisa memberikan sukacita untuk teman-teman yang lain. Misalnya kan bosan ya di rumah terus ya adik-adik ya, bosan setiap hari harus ngerjakan tugas, itu adik-adik cuman dapat tugas lihat di HP atau di laptop lewat Zoom dengan teman-temannya. Nah dari situ adik-adik bisa membawa sukacita loh, saling menghibur teman-temannya waktu belajar online. Jadi bisa saling bersenda gurau, bisa saling bertanya kabar. Jangan lupa adik-adik kalau misalnya ada Zoom, awalnya tanya dulu kabarnya teman-teman atau tanya kabar ke bu guru atau pak gurunya, karena itu bisa membuat teman-teman atau bapak ibu guru itu menjadi senang. Saat ini aja Kak Gaby juga senang loh bisa menyapa adik-adik walaupun lewat YouTube aja. Nah adik-adik, sekarang kita juga harus percaya bahwa sukacita yang diberikan Tuhan untuk kita bisa kita bagikan ke orang-orang lain. Dan kita juga harus percaya bahwa kita bisa memberikan sukacita itu ke orang di sekitar kita. Adik-adik jangan patah semangat. Jangan adik-adik merasa aku nggak bisa. Tapi adik-adik tetap bisa. Pasti bisa menjadi contoh untuk orang lain, bisa menjadi pembawa sukacita untuk orang lain. Mari kita sama-sama contoh jemaat di Tesalonika bahwa membawa sukacita itu bukan hal yang sulit. Dan kita juga bisa mencontoh Rasul Paulus bahwa keadaan yang sulit itu nggak menghalangi kita untuk memberikan sukacita ke orang lain. Nah adik-adik, semoga bacaan Alkitab pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membantu kita semuanya untuk nantinya, untuk besok-besok ini, untuk membawa sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua di setiap harinya, dan kiranya adik-adik boleh tetap menjadi berkat dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, kami boleh menjadi contoh di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh membawa sukacita untuk teman-teman, untuk orang tua, ataupun juga untuk Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini akan menaikkan doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah menemani kami ya Tuhan Yesus selama setiap hari kami berada di rumah, saat kami bersekolah, saat kami bermain di rumah, ataupun saat pagi hari ini kami beribadah IHMPA. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu berkati kedua orang tua kami dan berikan kedua orang tua kami kesehatan ya Tuhan Yesus. Ketika mereka pergi bekerja Tuhan Yesus, juga Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga kami dalam mengerjakan soal-soal, tugas-tugas, walaupun kami jauh Tuhan dari Bapak Ibu Guru. Kiranya Tuhan kami boleh mengerjakan tugas-tugas tersebut dengan tidak kurang suatu apapun. Juga berikan kesehatan Tuhan untuk Bapak Ibu Guru Tuhan yang sudah boleh mengajar kami di sekolah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak maupun adik kami ya Tuhan yang bersama-sama dengan kami di rumah Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang rukun, anak-anak yang taat, anak-anak yang boleh menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, dalam masa pandemi ini Engkau selalu berkati kami semuanya Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami beroleh kesehatan dan tidak berkurang suatu apapun juga. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau boleh membantu siapapun Tuhan dalam masa pandemi ini. Dan Tuhan, kami tahu dan yakin dan percaya Engkau adalah penyembuh Tuhan untuk masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini Tuhan Yesus ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita akan memujikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Setelah itu kita akan tutup dalam doa. 1, 2, 3. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh selesai beribadah ya Tuhan Yesus. Dan kami mohon Tuhan, semoga Tuhan apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami lakukan dalam keseharian kami keesokan harinya. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau selalu melimpahkan berkat untuk kami semuanya, dan kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik, Tuhan Yesus berkati.